Oke, selamat siang Pak Anies. Nama saya Weltri, saya baru lulus dari Visip UI tahun ini. Ada 3 pertanyaan yang saya ingin tanya. Mungkin bisa dijawab singkat. Teman-teman Topal mungkin bisa bantu dilebihin waktunya sedikit. Pertama soal saya minoritas, saya Kristen. Tapi saya mendukung Pak Anies dari segi gagasan. Karena pertama, isu saya sendiri yang akhir-akhir ini saya pelajari itu adalah tentang green economy. Saya penasaran dengan arah kebijakan green jobs dari Pak Anies, mengingat di Asia sendiri itu porsi peningkatan green jobs arahnya itu udah besar di Asia. Di samping benua-benua di Amerika Latin dan Eropa gitu. Jadi saya ingin penasaran dengan bagaimana arah kebijakan green jobs yang Bapak ingin bangun. Terus yang kedua tentang refugee, pencari suaka. Waktu itu sempat ada marak kasus tentang pengungsi Rohingya. Saya ingin tanya bagaimana sikap Bapak dan strategi Bapak dalam memberikan keadilan dan kesetaraan buat mereka. Pertama, mengingat mereka adalah kelompok non-statelessness. Terus kemudian mereka itu terombang-ambing. Sementara kita masih menyetujui satu perjanjian internasional terkait refugee. Terus yang ketiga adalah tentang... Oke, dua-dua bos. Sudah. Mungkin satu lagi mas. Iya. Pak Anies mungkin setuju satu Iya lagi. memang anak. Cepat. Oke. Langsung Yang ketiga ke adalah... Gue jadi kebayang sidang kemarin, skripsi lu gimana nih. mungkin kemarin ada salah satu vokalis musik namanya Margalo, personel musik Jirapah, itu Margalo, dia bilang bahwa dunia kreatif itu lowongannya cukup terbatas buat usia, padahal ini industri kreatif. Itu bagaimana strategi Bapak? Mungkin begitu. Untuk mengantisipasi bagaimana ada affirmative action berdasarkan usia di industri kreatif. Kenapa? Gila Pak, dia ada jurnal Pak, bukan jurnal. Bukan jurnal. Makasih Pak. Oke langsung aja. Gak apa-apa lu duduk dulu. Tuh jangan salaman, duduk dulu. Iya. Yang dilarang tuh lama-lama ngoceh ini bos. Iya. Duduk lama gak apa-apa. Iya. Iya. Lu belum dipindahkan dari Prabowo ke Anies. Iya. Ya, terima kasih Bung Weltri. Makasih atas dukungannya. Dan gini, terkait dengan green jobs. Green jobs ini sangat searah ya dengan perkembangan green industry. Kita harus mendorong lebih banyak lagi green industry bertumbuhan dengan memberikan insentif-insentif. Misalnya, bila ada yang mau membangun paket rumah paket solar panel di rumah-rumah, menyewa atap rumah untuk bangun solar panel, maka negara itu bisa mengurangi pajaknya sehingga industri akan mau tumbuh. Begitu industri green itu tumbuh, otomatis job akan available di situ. Jadi menurut saya mendorongnya itu pada green industrinya. Nah, di mana green industry dibangun, bicara dengan bisnis dan bicara dengan NGO terkait bidang green. Karena mereka lah yang punya ide. Pemerintah selalu kalah cepat. Inovasi selalu mendahului regulasi. Gak pernah regulasi mendahului inovasi. Karena itulah kemudian inovasinya didorong, regulasinya disiapkan. Inovasi dorong, regulasi disiapkan. Supaya apa? Industri green berkembang, otomatis green jobs berkembang. Nah di negara-negara yang Bung Weltri sebutkan, itu karena ada tren industrialisasi green yang tumbuh. Nah kita harus lakukan itu. Ya. Kemudian pertama, yang kedua, refugees, stateless. Kita pernah mengalami di Jakarta, banyak pengungsi dari Afghanistan ya, yang berada di sini. Kami melihat satu sisi, negara Indonesia memiliki peran di dalam menciptakan perdamaian dunia. Itu salah satu perintah konstitusi kita. Dan sebagai warga dunia kita ambil tanggung jawab. Ketika ada orang stateless datang ke tanah kita, maka kita melakukan aktivitas kemanusiaan. Karena mereka adalah sesama manusia yang kita punya tanggung jawab. Nah untuk melakukan itu kita harus siapkan tempat khusus agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada. Karena begitu digabungkan muncul problem. Dari pengalaman kami nih di Jakarta,
ketika pengungsi itu datang tinggal bersamaan dengan warga di Jakarta, muncul konflik horizontal. Karena itulah pengalaman dulu Indonesia ketika memiliki Pulau Galang, di tempat itulah manusia-manusia waktu itu manusia perahu ya dari Vietnam itu ditampung di satu sisi peran kemanusiaan dikerjakan, di sisi lain tidak melakukan disrupsi atas kegiatan masyarakat yang ada. Nah, sekarang kita nampaknya ke depan harus sudah menyiapkan tempat yang semi permanen. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa seperti ini kelihatannya akan berulang-ulang terjadi. Dan ketika berulang-ulang terjadi kita harus siap nih antisipasi. Secara anggaran memungkinkan, hanya ada kemauan atau tidak. Kalau menurut saya siapkan tempat khusus untuk itu sehingga mereka terlindungi tapi kita juga masyarakat tidak terganggu. Yang ketiga, soal afirmasi untuk para pekerja kreatif. Kalau kami melihat yang salah satu ada begini, negara dengarkan apa yang dibutuhkan oleh pelaku industri kreatif. Jangan dibalik. Kami ditanya sebagai negara nih, Pak, Bapak akan melakukan apa industri kreatif? Pertanyaan itu saya teruskan, tolong beritahu kami apa yang dibutuhkan oleh industri kreatif. Dengan begitu kami akan siapkan fasilitasnya. Karena seperti saya sampaikan di awal, hampir selalu regulasi itu kalah cepat dengan inovasi. Nah teman-teman industri kreatif itu memiliki kreativitas yang begitu banyak. Bila yang dibutuhkan adalah tempat clearing house antara investor dengan inovator, maka kita siapkan clearing house-nya. Bila yang dibutuhkan adalah ruang kebebasannya, kita siapkan ruang kebebasannya. Jadi di sini negara harus bersifat kolaboratif. Itu yang kami coba kerjakan ketika bertugas di Jakarta. Satu prinsip utama, jangan pernah merasa menjadi pemilik pengetahuan ketika memiliki kewenangan. Punya kewenangan tidak otomatis punya pengetahuan. Punya kewenangan harus mendengarkan yang punya pengetahuan. Gitu ya. Oke.